بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Allah Subhanahu wa taala ya Allahu alaina muhammadin ayna ulama ulama ilhamini kama tauha bi Allah yursilu min samawati wal ardi ila rahmati abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umm arwah muslimin muslimat khususan ya arwah al-muassisin wa al-mudawarin li hadha majlis khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bi'ulumihim bidarain wa ziyadina Allah ibarik ya amalina wa amwalina wa duryatina wa yasir wa mubarak ilham wa badana wa yabdi bagi hawaina ala hadiyah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin, ngurus serta jemaah majelis alim muallim Kiai Syafi'i Hadami, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 25 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2021
Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di kediaman mu'alim untuk mengikuti hajat. Kita lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga mu'alim yang telah menyediakan fasilitas semuanya tercatat diskusinya sebagai amal ibadah yang diterima, disampaikan pahalanya untuk orang-orang tua kita yang telah dipanggil Allah. Dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya baca tafsir Qasim dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika minhum wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallallahu Musa taklima rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alaihi hujjatun ba'da rusul Allahu azizun hakim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik, dan para rasul, para rasul qad qasasnahum 'alaik, telah kami telah kisahkan mereka kepadamu wahai Muhammad, min qablu sebelum kamu diutus. Ada beberapa rasul yang Allah kisahkan mereka kepadamu di dalam Al-Quran tentunya. Ini ayat nazalat hadil ayat lama nazalat hadil ayati al-mutaqad hadil ayatul mutaqaddimah, terkala turun ayat yang lalu, bukan ayat ini, ayat yang menyebut inna auhayna ilaika kama auhayna. Terkala turun ayat yang terdahulu, qalatil yahudu, kata orang-orang Yahudi, kata orang-orang Yahudi pada Nabi Muhammad SAW, Mali Musa lam yudkar. Kenapa Nabi Musa nggak disebut namanya itu? Kan ayat yang terdahulu nggak disebut Nabi Musa. Apa ayat yang terdahulu bunyinya? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun. Harusnya ada Musa wa Harun, yang disebut Harun aja, Musa nggak disebut. Kemudian wa Sulaiman wa ataina Dauda. Nah, kalau orang Yahudi, kenapa Nabi kita nggak disebut? Ya, Nabi mereka disebut Musa. Kenapa Musa nggak disebut? Nah, itu pertanyaan Yahudi. Fa'anzalallahu hadil ayat. Maka Allah Ta'ala turunin ayat ini. Nah, di sini menyebut Musa nih. Nanti ada apa yang menyebut Musa? Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallallahu Musa. Karena ayat terdahulu menyebut Musa, mereka protes. Maka Allah turunin ayat ini menyebut wa kallallahu Musa taklima. Wa pihakun, ayat ini pihak pada ayat ini diturun Musa alaihissalam. Wa makna ayat ini nih yang baru saja kita baca, maknanya wa auhayna ila rusulin, kami dan Allah telah wahyukan ila rusulin kepada para rasul terdahulu, yang mana mereka itu yang mana di antara mereka telah kami kasih tahu kisahnya kepada engkau melalui Al-Quran. Artinya ya di sini sampaikan Al-Quran, ya, yang kami ceritakan kepada kamu yang disebut namanya di dalam Quran. Kan yang namanya di Quran tidak semua, hanya 25. Al-Naka asbaruhum, yang namanya aku
kisah mereka. Wa ilaman itu, dan aku kasih tahu juga kepada mereka yang telah diutus. Wa ma warada alaihim min qaumihim, ma warada alaihim min qaumihim, dan aku sebutlah di dalam Quran yang warada alaihim min qaumihim, yaitu apa? Respon kaum mereka kepada para rasul. Nah, itu yang disebut namanya di Al-Quran. Ada lagi kata Allah warusulan. Ada sebagian lagi para rasul lam naksusuhum alaih, kami tidak mengisahkan kepadamu. Tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Nah, ulama maka kalau rasul itu ada 313, yang 314, yang 315 rasul. Kalau Nabi lebih banyak lagi 124.000. Dan bedanya kalau Rasul itu Allah beri wahyu dan Allah perintah menyampaikan kepada kaumnya. Kalau Nabi itu dikasih wahyu tapi tidak diperintah menyampaikan kepada kaum. Jadi tiap-tiap Rasul sudah pasti Nabi, dan ya, Nabi itu belum tentu apa? Rasul. Oleh karena Rasul ada 313, tidak semua nama dan kisahnya disebut di dalam Al-Quran. Jadi di antara mereka yang Allah sebut. Jadi yang boleh kita kenal secara inti yang namanya ada di Al-Quran, yang dikatakan ada 25, dimulai dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Nah, warusulan lam naksusuhum alaih artinya lam nusamihim. Ada sebagian rasul yang aku atau tidak sebut namanya. Mereka laka bagimu, walau arifaka abalhum, dan aku tidak kasih tahu pula engkau berita-berita mereka. Karena namanya tidak disebut, kisah mereka pun Allah tidak kasih tahu. Qala ahlul ma'ani, kata ahlul ma'ani, arti ahlul ma'ani, para ulama mufassirun berkata, alladzina nawwahallahu bi dzikrihim minal anbiya, yang Allah sebut namanya itu, yang Allah sebut nama mereka di dalam Quran, itu menunjukkan ala tabdilihim ala malam yuzkar walam yusama. Jadi para rasul yang namanya dan kisahnya disebut di Al-Quran, itulah rasul yang paling mulia gitu. Jadi beda antara rasul yang disebut namanya dan rasul yang tidak disebut. Yang disebut namanya menunjukkan lebih utama, lebih utama daripada rasul yang tidak disebut namanya. Nah, itu arti warusulan lam naksusuhum alaih. Nah, ada pun yang menyebut Nabi Musa, yaitu wakallahu Musa taklima. Apa artinya wakallah? Ini khusus keistimewaan buat Nabi Musa, ya. Khusus keistimewaan buat Nabi Musa yang tidak ada pada Nabi lain. Apa itu keistimewaan? Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Kalau Allah Musa, kalau yang lain-lain para rasul Allah memberi wahyu melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa tidak melalui Jibril, langsung oleh yang ngomong. Ya. Yang keduanya lagi nanti akan disebut bahwa Musa dikasih kitab suci langsung sekaligus. Kalau Muhammad bertahap-tahap selama 23 tahun ini. Nah, ini keistimewaan Nabi Musa. Qauluhu ta'ala kallamallahu Musa taklima, ya ini apa artinya kalama? Yaitu artinya tafsirnya khotobahu. Arti kalama khotoba, Allah ngajak ngomong, Allah berbicara, mukhotobatan min ghairi wasithah. Allah berbicara sama Musa tanpa perantaraan. Ada yang lain kan ada perantaranya Jibril. Ini antara takidah kalama bil masdar, karena taukid masdar dengan kalama. Kalama kan masdarnya taklima. Kalama yukalimu taklima. Ya. Allah membuatkan dengan taukid. Kalama Musa taklima, itu menunjukkan apa itu?
Allah menguatkan dengan masdar kalam yaitu taklima, yaitu ala tahqiqil kalam, menunjukkan bahwa benar-benar Allah ngomong Musa, ya, bukan diarti ngomong majazi, ya, hakiki, ya, karena ditauhidkan dengan masdar kalam taklima, ya. Jadi nggak bisa ditafsirin kalam majazi, ya. Jadi benar-benar Allah ngomong sama Nabi Musa. Karena dari mana tahunya? Karena dikuatkan dengan masdar kalam taklima. Wa anna Musa alaihi salam sami'a kalamullah. Kalau Nabi Musa memang benar-benar mendengar firman Allah bila sakin tanpa ragu, karena ditauhidkan dengan apa tadi? Taklima, biasa tanpa keraguan. Di anak al majaz lagu akadu bil maksudi. Karena kalau kita bilang kalau Allah itu majaz, Allah nggak langsung ngomong, tapi Allah itu ngomongnya melalui yang lain. Itu nggak bisa ditauhidin dengan masdar. Jadi yang ditauhidin pakai masdar itu kalau hakiki, kalau majaz nggak bisa ditauhidin pakai apa? Masdar, ya. Karena af'al majaz arti perbuatan, kan ngomong perbuatan. Kalau memang ngomongnya Allah ditafsirin dengan yang majaz gitu, yang majaz yang bukan hakikatnya, nggak mungkin dikuatkan dengan apa? Masdar, ya. Tuh. Jadi lagu akadu af'al majazi, lagu akadu bil masadi, pala yuqadara, ya. Nah, kalau masdar, kalau majaz nggak bisa ditauhid pakai masdar. Contoh ini, Allah dan haito, ya. Allah dan haito ya sekutu, dan Allah dan masdarnya irodatan. Allah dan haito ya sekutu irodatan. Nah, ini irodatan tauhid, ya. Yang ditauhidkan yang mana? Majaz. Karena nggak mungkin haid itu yasud, ya. Tahu haid? Tembok, jidar. Nah, jidar itu yasud, tembok itu roboh. Itu majaz atau hakiki? Majaz. Nggak mungkin tembok itu bisa bunuh diri. Ya. Kalau nggak ada ya, bunuh diri. Jadi kalau saya mengatakan tembok itu runtuh, berarti itu majaz. Jadi menyandarkan roboh kepada tembok. Padahal tembok itu sendiri kalau nggak dirobohin orang, nah, berarti kan roboh. Saya menyandarkan roboh kepada tembok majaz. Yang sudah Allah bilang, aku turunkan air hujan, ya, dari langit. Dengan sebab air hujan masuk ke bumi, maka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu istilah majazi. Memang yang menumbuhin air hujan, gitu. Allah yang menumbuhin air hujan itu hanya penyebab. Nah, ketika Allah Ta'ala bilang dengan air hujan, maka hiduplah pohonan. Nah, itu majazi namanya. Sebab menyandarkan hidup kepada air hujan majaz. Air hujan itu nggak bisa apa-apa, ya. Nah, sama seperti ini, tembok runtuh, itu majaz. Karena tembok nggak akan bisa runtuh kalau nggak apa ya. Nah, ketika itu makna majaz, nggak boleh saya tauhid dengan masdar. Apa masdarnya Allah? Ya, nggak bisa. Dalam ungkapan seperti ini nggak bisa. Allah dan sah itu ya sekutu irodatan, ya. Karena yang ditauhidkan dengan masdar biasanya bukan majaz tapi apa? Hakikat. Nah, sama seperti ini. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah Musa taklima, adanya masdar taklima menunjukkan bahwa benar-benar Allah ngomong sama Musa, bukan majaz. Ya. Baik. Hada rodun. Ini sebagai penolakan terhadap man di sini penolakan terhadap ulama itu yang berpendapat bahwa, nah ini yang dikatakan tadi, Musa itu kalau ada ngomong majaz, bukan lagi itu, bukan lagi Pak. Coba ada ulama yang berpendapat bahwa ngomongnya Allah sama Musa bukan hakikat tapi apa? Itu
Jadi ayat ini menyebut taklima sebagai penolakan terhadap ulama yang mengatakan kalau Allah mau manusia bukan ngomong hakiki tapi apa? Majaz. Nah kalau majaz gimana artinya begini? Allah ngomong, ayatin Allah kalau kalaman. Allah ngomong, menciptakan omongan. Di mahalin di tempat. Ya. Kemudian Sami'a Musa dari kalam. Kemudian Musa dengar omongan itu. Jadi kan berarti nggak langsung. Nah ini salah satu di antara arti majaz. Allah ngomong, Allah menciptakan omongan di suatu tempat. Kemudian Nabi Musa dengar omongan itu. Kemudian berarti ini Nabi majaz. Nggak langsung. Kalau orang ngomong langsung berhadapan gitu ya. Al-Faraq al-Arab itu sama. Kullu ma yusallu ila al-insani kalaman bi ayyi tariqin wa shalah. Jadi kata Faraq salah seorang pakar bahasa Al-Arab, orang Arab bilang Al-Arab menamakan kullu ma yusallu, kullu ma yusilu ila al-insani kalaman, kullu ma yusilu ila al-insani kalaman bi ayyi tariqin wa shalah. Semua yang sampai kepada manusia, omongan yang sampai kepada manusia di ayyi tariqin dengan jalan apapun yang sampai, lakin la tuhaqqiquhu bil masdar. Nah itu segala macam omongan yang sampai ya, dengan cara apapun itu majaz, itu nggak bisa ditauhidkan dengan apa? Dengan masdar itu ya. Lakin la tuhaqqiquhu, maksudnya la tuhaqqiquhu, la tu'aqqibuhu. Kalau majaz tidak mungkin ditahqiq atau ditauhid dengan apa? Masdar. Wa ila uqiqa bil masdari lam yakun illa haqqaqa bil masdar. Nah kalau memang dibuatkan dengan masdar tidaklah ada kecuali memang benar-benar tuh ila haqqaqa bil masdar lam yakun illa haqiqatul alam. Kalau dibuatkan dengan masdar berarti omongannya bukan omongan majaz tapi omongan haqiqah. Itu yang tadi lagi omongan. Oleh karena itu dalam qaul ta'ala taklimah, qaul ta'ala taklimah menunjukkan apa? Bahwa Nabi Musa alaihissalam benar-benar dengar omongan firman Allah hakikatan min ghairi wasithah, tanpa apa? Nah inilah keistimewaan Nabi Musa. Yang lain melalui malaikat Jibril. Itu tadi namanya tafsir bil ra'i. Nah sekarang tafsir bil maksud. Nah ini dari hadis tadi. Rawat Tabari bisa nadi min iddati turukin. Jadi sanadnya nggak disebut, langsung saja kepada siapa nih? Ya, An Ka'bil Ahbar. Nah ini Ka'bil Ahbar salah seorang ahlul kitab yang masuk Islam. Ini kan kaitannya sama Nabi Musa. Kebanyakan kalau yang ada kaitan dengan Nabi Musa riwayatnya dari Ka'bil Ahbar. Karena beliau ulama Yahudi masuk Islam. Jadi dari Ka'bil Ahbar, sahabat Allah kata Ka'bil Ahbar, lama kalau Musa alaihissalam bil alsinati lihat qabla kalami ya ulama. Tatkala Allah berbicara kepada Nabi Musa bil alsinati dengan apa? Ngomong. Kalau orang ngomong apa? Lidah. Tapi itu jangan tanya kalau ngomong lidahnya Allah gimana dan bedanya? Pokoknya Allah ngomong lidah. Jadi tak pernah bilang ketika Allah ngomong sama Nabi Musa dengan lidah semua. Qabla kalamihi sebelum ngomongnya sama, sebelum dengerin omongan Nabi Musa. Jadi Allah duluan ngomong Nabi Musa sebelum dengerin omongan Nabi Musa. Kan kalau orang ngomong ada dia Allah. Jadi Allah ngomong duluan sebelum Nabi Musa ngomong gitu. Jadi ada di sini. Yakni kalau Musa bilisani, sebelum Nabi Musa ngomong pakai lidahnya. Terlebih dahulu Allah dulu yang ngomong pakai lisannya gitu. Pada alam Musa yang membuat Nabi Musa berkata, maksudnya bertanya. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi,
la afham. Ketika Allah ngomong sama Nabi Musa pakai lidahnya Allah, Nabi Musa bilang saya nggak paham, nggak ngerti. La afham hatta kalau bilisani, sehingga Allah ngomong pakai bahasa Musa gitu. Nah, ketika Allah ngomong pakai bahasa Musa, barulah Musa ngerti. Nabi Muhammad Allah ngomong pakai bahasa Nabi Muhammad, Arab Quran. Nah, kalau Nabi Musa bahasa Arab, pakai bahasanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bilang saya nggak paham, ya Allah firman kau, barulah Nabi Allah ngomong sama Nabi Musa pakai bahasa Nabi. Hatta kalau Allah bilisanin akhar li akhiril alsinah. Faqala apa faqala ya Rabb, kata Musa ya Rabb, hakata kalamuka demikianlah omonganmu, ucapan. Qala siapa? Lau sami tu kalam yakni ala wajhi lam takun syai'an. Jadi kata siapa nih? Allah. Lau sami takalam yakni ala wajhi lam takun syai'an. Kalau engkau wahai Musa mendengar ucapan atas bentuk yang asli, lam takun syai'an. Lam takun syai'an. Ada lam takun syai'an. Kamu lam takun syai'an. Karena kalau Allah kan nggak berhuruf. Kalau Allah nggak berhuruf, nggak bersuara. Karena kalau Allah tidak menyerupai kalamul makhlukin. Ya seandainya aku ngomong kata Allah dengan omonganku, niscaya kamu tidak ada apa-apa. Karena Nabi Musa nggak paham. Kalau Musa ya Rabb, hal bi khalqika syai'un yusbihu kalamaka gitu. Kata Nabi Musa, apakah pada makhlukmu ada yang menyerupai omonganmu? Apa tahu? Lah, wa aqrabu khalqi syabahan bi kalami asyadu ma sami'an nas min as-sawa'iq. Aqrabu khalqi, paling makhluk aku yang paling dekat menyerupai omonganku itu lebih asal daripada yang didengar oleh yang paling suara yang paling dekat ada sama bukannya yang paling mendekati ini kamu nggak sanggup ini. Apa itu suara makhlukku saja yang paling dekat aja kamu nggak sanggup dengerin, apalagi apa? Apalagi omongan Tuhan. Jadi kata Nabi Musa kan tanya tadi ya Tuhan, mana makhlukmu yang paling dekat yang bisa menyerupai apa? Kalau enggak, kata Allah enggak ada. Akrabu khalqi syabahan, paling dekat makhlukku yang menyerupai omonganku aja udah betul. Asyadu rasanya anasu dan suara. Siapa yang bisa mendengar suara? Kalau waktu menurut ada sebagian ulama, kama annallaha khassa Musa bitaklim. Nah itu tadi sudah selesai keistimewaan Allah pada Nabi Musa. Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Adapun bagaimana omongannya Allah dah ya. Yang penting Allah ngasih wahyu sama Musa tanpa pelantaran. Ya. Itu langsung Musa ya, dikasih kitab Taurat. Kata ulama, di samping Allah kasih keistimewaan Allah langsung, ada lagi apa lagi? Ya, di samping at-taklif syarrafahu walam yakun dzalika fadahan fi nubuwwati bayyinal anbiya. Ketika Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi Musa dengan mengajak ngomong langsung, wa syarrafahu Allah Ta'ala memberikan kemuliaan dengan Nabi Musa, itu tidaklah mencederai kenabian selain Musa. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan kekhususan kepada Nabi Musa, bukan berarti Nabi yang lain itu kurang istimewa.
di bawahnya bukan ya. Oh, Nabi Musa langsung dia ngomong, bukan berarti Nabi selain Musa yang Allah Ta'ala ngomong melalui Jibril bukan berarti mencederai, bukan gitu. Maka dalika indah Taurat, nah demikian juga Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurat sekaligus. Nah sedangkan Quran apa itu? Berangsur-angsur selama 20. Nah ini tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran gitu. Seperti yang tadi Allah khusus ngomong langsung kepada Musa, tidak mengurangi ya, tidak mengurangi kebesaran Rasul lain. Demikian juga ketika Allah turunin Taurat sekaligus pada Musa, sementara Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak mencederai keagungan Al-Quran. Maka ketika Indah Taurati ala Musa jumlatan wahidah lam yakun qadihan bi nubuwati man anzala alaihi musafarokan Nabiya. Itu tidak mengurangi kemuliaan kitab suci lain yang Allah turunkan kepada para nabi yang diturunkan tidak sekaligus tapi berangsur-angsur. Nah itulah tadi tafsir daripada firman Allah sampai di mana tadi? Sampai wakallamallahu Musa taklima. Adapun firman Allah berikutnya yaitu ayat yang berikutnya rusulan mubasyirina wa mundirina, ini akan berbicara tentang tugas pokok para rasul. Apa itu? Yaitu mubasyirina wa mundirina. Kemudian yang berikutnya adalah Allah yakuna linasi Allah hujjatun ba'da rusul. Insyaallah kita lanjut